Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di One on One. Kali ini bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, Mycoplasma pneumonia yang sedang merebak di Cina ini membuat orang tua di Indonesia mulai waspada. Sebelumnya, ada 6 anak di DKI Jakarta yang dilaporkan terkena Mycoplasma pneumonia. Meskipun saat ini sudah sembuh, namun Kementerian Kesehatan masih menguji sampel di laboratorium terkait dengan anak-anak lain yang mungkin memiliki gejala yang sama. Tidak hanya itu, data infeksi emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga melaporkan kasus COVID-19 di tanah air meningkat tajam sejak akhir Oktober 2023. Nah, untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami di One on One pada malam hari ini Ibu Profesor Erlina Burhan selaku anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID. Selamat malam Ibu atau Profesor Erlina. Selamat malam, apa kabar nih? Kabar baik, Prof. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga meskipun memang isunya atau mungkin faktanya mungkin ya bahwa ada penyakit-penyakit yang mungkin terkait juga dengan Mycoplasma pneumonia ini yang sudah mulai meningkat dan juga termasuk COVID, kita masih dalam lindungannya seperti itu. Yuk kita obrolin itu. Langsung aja, Prof. Ini terkait dengan 6 anak yang informasinya tertular Mycoplasma ya? Mycoplasma pneumonia. Ini seperti apa sih? Saya pengen tahu sebenarnya ini penyakit dari mana dan bagaimana hingga ada sebutannya Mycoplasma pneumonia sendiri. Ya, jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa penyakit pneumonia yang disebabkan oleh kuman Mycoplasma pneumonia ini adalah penyakit lama, bukan penyakit yang baru. Dan kumannya juga kuman yang sudah lama ditemukan. Tahun 1930 udah ketemu juga. Tetapi kenapa selama ini tidak menjadi bahan perhatian? Itu karena infeksi yang ditimbulkannya, gejalanya biasanya ringan. Walaupun yang dikenai paru, maka disebut pneumonia, yaitu radang di jaringan paru, tapi gejala yang timbulkan ringan. Bahkan sempat dikatakan ini walking pneumonia. Kenapa ada kata-kata walking? Karena biasanya pasiennya bisa jalan, setelah diperiksa kasih obat bisa pulang, jalan aja nggak perlu perawatan karena memang ringan. Ya, lalu saya mengerti kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian khusus ya, jadi hot issue atau hits ya, karena memang ada berita yang sekitar November kemarin bahwa terjadi peningkatan kasus di China bagian utara. Jadi memang terjadi peningkatan sampai kita lihat tuh di berita-berita rumah sakitnya penuh di Beijing dan satu rumah sakit lainnya. Kemudian ada kita lihat anak-anak diinfus, ngerjakan PR sambil diinfus. Jadi sehingga menjadi perhatian. Dan tetapi sesungguhnya kejadian infeksi saluran nafas akut atau pneumonia ini dalam 3 bulan terakhir ini terjadi peningkatan di mana-mana, sehingga WHO pun kemudian mencari tahu ini kenapa, ada apa. Lalu ada berita di China, lalu dikomunikasikan, akhirnya kemudian WHO mengatakan memang terjadi klaster, istilahnya ada kejadian di suatu daerah tertentu yang terjadi peningkatan kasus, ada klasternya, dan dari komunikasi antara WHO dan China keluarlah statement bahwa ada 4 mikroorganisme penyebab pneumonia itu. Pertama, virus influenza. Kedua, ada RSV virus. Ketiga, ada virus SARS-CoV-2 atau COVID. Yang terakhir yang kemudian menjadi sangat istilahnya menjadi berita, ada kuman, bukan virus ini ya, kuman atau bakteri yang disebut sebagai Mycoplasma pneumonia ya. Nah, ini mungkin saya ingin terangkan, ini Mycoplasma ini apa? Mycoplasma pneumonia ini adalah bakteri yang tidak khas, tidak sama dengan bakteri-bakteri lain yang menimbulkan pneumonia selama ini ya. Contohnya saya sebut ya istilah kedokterannya, istilah medisnya ada
Streptococcus pneumoniae, ada Klebsiella pneumoniae, ada Acinetobacter, ada Pseudomonas aeruginosa yang kalau ini menimbulkan pneumonia biasanya berat dan pasien dirawat. Sementara Mycoplasma jarang disebut-sebut, jarang diingat-ingat karena itu tadi gejalanya ringan dan sifatnya pun berbeda. Ya, jadi kalau pneumonia pada kuman yang biasa itu biasanya demamnya tinggi. Sementara Mycoplasma yang kita sebut sebagai kuman atipik, atipik itu tidak khas, demamnya tidak tinggi, hanya mungkin istilah masyarakat sumeng-sumeng. Kemudian kalaupun batuk, pada kuman-kuman yang lain batuknya berdahak, pada Mycoplasma biasanya kering. Kemudian dahaknya pun warnanya pada pneumonia kuman yang biasa itu dahaknya biasanya berwarna kehijauan, kekuningan, bahkan kemudian ada bercak-bercak coklat kalau memang sudah parah begitu ya. Sementara pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma batuknya kering, kalaupun ada dahaknya jernih. Ya, tahu bedanya ya. Ada lagi bedanya. Untuk Mycoplasma ini ada biasanya disertai dengan gejala-gejala yang di luar paru, misalnya letih, lesu, lemah. Kalau pneumonia yang biasa ya demam, batuk, berdahak, nyeri dada. Yang lainnya enggak ya? Yang pada Mycoplasma nggak ada nyeri dada. Kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium, pada pneumonia biasa leukositnya tinggi. Nah, ingatkan dulu zaman COVID apa namanya leukosit tinggi. Nah, pada Mycoplasma leukositnya biasanya normal, kalaupun tingginya sedikit. Ya. Dan gambaran foto ronsen. Pada pneumonia biasanya tuh kalau kita lihat ada pemadatan, ada berawan jelas gitu ya. Kalau Mycoplasma bercak-bercak, patchy, bintil. Ya. Jadi memang itulah yang membedakan sehingga Mycoplasma ini sebelum-sebelumnya enggak menjadi perhatian, tapi menjadi perhatian sekarang karena kejadiannya meningkat di China. Dan kenapa di Indonesia kemudian jarang dilaporkan? Karena memang membutuhkan pemeriksaan khusus dan tidak rutin dilakukan. Kasarnya kalau boleh ngomong gambaran singkat tidak dilakukan karena biaya lah, biasanya saya seperti itu. Salah satunya itu ya. Jadi orang malas untuk memeriksa kondisi kesehatannya seperti itu kan berarti dok? Ya, kalaupun orang datang memeriksa di rumah sakit biasanya yang dilakukan pemeriksaan kuman dari dahak tersebut adalah kuman-kuman yang biasa. Sementara ini kuman yang tidak biasa. Nah, istilahnya tadi ingat atipik. Ya, kuman yang tidak biasa. Ya, jadi jarang diperiksa, membutuhkan cara pemeriksaan khusus. Jadi kalau pemeriksaannya biasanya sama dengan COVID, pakai swab. Swab tenggorok atau swab hidung dan pemeriksaannya berdasarkan PCR juga. Oh gitu. Nah, dan juga mahal, betul. Iya. Kemarin kan COVID karena di rumah sakit ditanggung pemerintah. Betul. Kalau di swasta dulu sempat mahal, kemudian murah ya. Betul. Nah tapi terkait yang 6 kasus di rumah sakit swasta ini, itu tadi karena orang lagi marak bicara Mycoplasma, kemudian ada pasien dengan gejala seperti itu, akhirnya dikirim ke lab. Nah mungkin kebetulan di labnya ada pemeriksaan yang multiplex, jadi bisa memeriksa kuman yang biasa dan juga yang tidak biasa. Akhirnya kedapatan, ditemukan secara bersamaan. Oke, berarti memang bahwa ke-6 anak ini memang telah didiagnosa terkena Mycoplasma pneumonia seperti itu berarti. Betul. Ya Prof. Nah tapi seberapa berbahayakah Mycoplasma pneumonia terutama untuk anak-anak sepertinya? Ya, jadi saya sampaikan tadi kan kalau pada anak-anak gejalanya juga ringan sebetulnya ya, bersin-bersin, batuk, pilek, mata berair, meriang-meriang sedikit, dan kadang-kadang nih yang membuat berat adalah kalau anaknya asma. Kalau dia punya asma itu kan kalau tidak dalam serangan normal aja kan, bisa olahraga bahkan ya. Nah kalau ada infeksi Mycoplasma pneumonia ini yang tadinya tidak serangan jadi serangan, sehingga nafasnya bunyi. Nah, buat anak kecil nafas berbunyi dan juga saluran nafas yang menyempit itu agak berat karena dadanya jadi sesak,
kemudian dia terengah-engah. Oke, jadi kalau ada kondisi lainnya itu akan menjadi berat. Tapi kalau anaknya sehat-sehat saja lalu terinfeksi, biasanya gejalanya ringan. Ya kayak influenza biasa. Kayak influenza biasa. Nah, berarti hitungannya kayak mungkin tidak hanya asma kali ya, Prof. Mungkin kalau ada komorbid lain mungkin bagi anak itu. Apakah atau mungkin cuman yang berhubungan dengan paru-paru seperti asma? Kalau misalkan dia punya komorbid lain lah. Kalau COVID kan dulu kan orang yang punya diabetes mungkin malah jadi makin parah. Nah, apakah pneumonia yang Mycoplasma ini karakternya seperti itu? Jadi kan tadi dari awal kita katakan bahwa pneumonia yang disebabkan Mycoplasma pneumonia gejalanya biasanya ringan. Betul. Tetapi pada kondisi tertentu, ya ada orang-orang tertentu yang jangan sampai terinfeksi dengan kuman apapun termasuk Mycoplasma. Mereka kelompok itu adalah contohnya lansia. Berarti juga orang berbahaya tua juga ya. Ya karena apa? Karena lansia ini kalau di atas 60 tahun itu normalnya sistem imunnya akan menurun kemampuan untuk melawan penyakit. Dan kalau pada anak ya, kita singgung anak sedikit yang terutama di bawah 5 tahun itu sistem imunitasnya belum berkembang sempurna. Nah kalau pada orang tua yang di atas 60 sebelumnya kan berkembang bagus sempurna, tapi kemudian setelah 60 menurun kemampuannya. Nah apalagi sudahlah lansia, ada komorbid juga. Ya, komorbid misalnya diabetes, hipertensi, kelainan jantung, atau kelainan ginjal, atau asma juga, PPOK juga. Nah, ini yang kemudian memperberat kondisinya. Jadi tua, ada komorbid, ditambah lagi kalau komorbidnya tidak terkontrol, nggak minum obat secara teratur. Tambah satu lagi, apa tuh, Prof? Nggak vaksin. Nah, ya. Jadi itu kelompok-kelompok yang rentan. Tahan dulu, Prof. Saya pengen tanya banyak terkait dengan Mycoplasma pneumonia karena memang kebetulan punya anak dan sering banget batuk. Jadi pengen tanya ini sebenarnya Mycoplasma atau hanya batuk biasa. Tapi ditahan dulu, Prof. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.